Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat dan super kelas 6? Pada kesempatan kali ini, masih dengan Ibu Dian Lestari, kita akan membahas tema 1 subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang perkembangbiakan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Untuk apa sih makhluk hidup itu berkembang biak? Setiap makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan. Tujuannya untuk melestarikan jenisnya, berarti agar tidak mengalami kepunahan ya. Makhluk hidup itu meliputi tumbuhan, hewan, dan manusia. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkembangbiakan pada hewan. Bagaimana sih cara perkembangbiakan pada hewan? Nah, perkembangbiakan pada hewan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif atau perkawinan dan perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tanpa melalui proses Kita ke yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembuahan, berarti secara kawin ya. Perkembangbiakan hewan secara generatif, ciri-cirinya adalah adanya perkawinan antara pejantan dan betina, dan ada perkawinan antara sperma dan ovum. Sperma berarti dimiliki oleh pejantan dan ovum oleh betina. Bagaimana cara perkembangbiakannya? Cara perkembangbiakan hewan secara generatif ada beberapa cara, diantaranya yang pertama bertelur atau ovipar, yang kedua melahirkan atau vivipar, yang ketiga bertelur kemudian melahirkan atau opopipipar. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Hewan yang berkembang biak secara bertelur disebut ovipar. Embrio atau calon individu baru berkembang biak di dalam telur atau di luar tubuh induknya. Hewan-hewan petelur itu memiliki beberapa ciri, diantaranya yaitu tidak memiliki daun telinga, mengerami telurnya, induk tidak memiliki rahim, dan kelenjar susu. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan ovipar adalah ada ikan, ada jenis-jenis burung atau unggas, ada katak, dan beberapa jenis reptil seperti cicak, toke, dan penyu. Yang kedua yaitu ada vivipar atau melahirkan. Cara perkembangbiakan hewan secara melahirkan disebut vivipar. Embrio atau calon individu baru berkembang biak di dalam rahim induknya. Embrio memperoleh makanan dari dalam tubuh induknya. Hewan vivipar disebut juga hewan mamalia. Hewan-hewan melahirkan memiliki beberapa ciri, yaitu memiliki daun telinga, tubuh ditutupi rambut, induk memiliki rahim, dan kelenjar susu. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan diantaranya ada sapi, gajah, kucing, lumba-lumba, kambing, kelelawar, kelinci, dan paus. Kemudian yang ketiga yaitu opopipipar, bertelur dan melahirkan. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut ovovivipar. Embrio atau calon individu baru tumbuh di dalam telur yang disimpan di dalam tubuh induknya. Setelah menetas, individu baru akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Berarti kedua-keduanya ya, bertelur dan melahirkan caranya. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri yang khusus. Contoh-contoh hewan yang berkembang biak dengan cara opopipipar diantaranya ada ular boa, kadal, kalajengking, kuda laut, dan lain sebagainya. Kita beranjak ke yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah
Cara perkembangbiakan hewan tanpa melalui proses pembuahan atau tanpa adanya perkawinan. Cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif diantaranya ada membelah diri, fragmentasi, dan yang pertama membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah jenis protozoa atau hewan bersel satu. Pembelahan tersebut yaitu membelahnya sel di dalam hewan. Selanjutnya, membentuk individu baru. Contoh hewan yang membelah diri diantaranya yaitu ada amuba dan paramecium. Lihatlah pada gambarnya, ada paramecium, amuba, dan ada proses pembelahan diri amuba. Yang kedua yaitu fragmentasi. Hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi yaitu planaria atau cacing pipih. Perhatikan gambarnya ya, Nak ya. Nah, yang ketiga yaitu tunas. Hewan yang berkembang biak dengan tunas menghasilkan individu baru dari tunas yang tumbuh dan melepaskan diri dari tubuhnya. Contoh hewan yang berkembang biak dengan tunas adalah hydra dan anemon laut. Kalian dapat melihat contoh-contohnya pada gambar berikut. Anemon laut dan hydra. Penjelasan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Pasti kalian dapat mengisi latihan soal-soal berikut ini. Kerjakan soal-soal berikut ini dengan benar ya, Nak. Oke. Nah, ini dia soal-soalnya. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat dan tetap selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Dian Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.